Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan materi yang berjudul Upaya Pencapaian Kesetaraan Gender SDGs 5 melalui pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Perkenalkan, nama saya Jihan Rusti Nabila dengan NIM 25376037 dengan Prodi Ilmu Lingkungan. Saja materi yang pertama ialah latar belakang. Kesetaraan gender masih jadi masalah, perempuan masih mengalami diskriminasi di pendidikan, ekonomi, dan politik. Yang kedua, dampak ketimpangan gender, yaitu menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, pendidikan dan pemberdayaan sebagai solusi, yaitu menjadi cara utama untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Selanjutnya, konsep SDGs 5. Pengertian SDGs 5 yaitu tujuannya pembangunan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua, ruang lingkup SDGs 5 ya di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. Yang ketiga, peran SDGs 5 dalam pembangunan, yaitu menjadi dasar tercapainya tujuan pembangunan lainnya. Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Yang pertama, masih ada kesenjangan gender di Indonesia. Kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan paling terlihat terjadi di sektor ekonomi dan politik, di mana partisipasi perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, kemajuan di bidang pendidikan. Di sisi lain, akses pendidikan bagi perempuan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Semakin banyak perempuan yang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah dan perguruan tinggi, sehingga membuka kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi. Yang ketiga, faktor penghambat kesetaraan gender. Meskipun ada kemajuan, kesetaraan gender masih terhambat oleh budaya patriarki, stereotip peran gender, serta anggapan bahwa perempuan memiliki peran terbatas di ranah domestik. Faktor-faktor ini menyebabkan perempuan belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan yang setara. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis peran pendidikan dalam mendukung kesetaraan gender. Yang kedua, mengidentifikasi pemberdayaan perempuan sebagai strategi pencapaian SDGs 5. Yang ketiga, menjelaskan tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan kesetaraan gender. Selanjutnya, peran pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kesetaraan gender, yaitu pendidikan membantu memahami hak dan kesetaraan perempuan. Yang kedua, menghapus stereotip gender, yaitu mengubah anggapan bahwa perempuan hanya di ranah domestik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu perempuan berpendidikan lebih mandiri dan berdaya. Ya. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan. Yang pertama, pemberdayaan dalam bidang ekonomi, yaitu melalui pelatihan keterampilan dan akses modal. Yang kedua, pemberdayaan dalam bidang sosial dan politik, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, dukungan lembaga, didukung oleh organisasi seperti UN Women. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Tantangan utama yaitu budaya patriarki dan ketimpangan akses sumber daya. Yang kedua, peluang yang masih ada, kebijakan pengurus utama gender dan kerjasama lintas sektor. Yang ketiga, peran masyarakat, yaitu mendorong perubahan pola pikir sejak dini. Baiklah, sekian dari materi tadi. Dapat diambil kesimpulannya yang pertama yaitu pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah pola pikir dan kesadaran gender. Yang kedua, pemberdayaan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, SDGs 5 dapat tercapai dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi semua pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.